Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azalia Luciana Salsabila dari kelas B2R2 NIM 3121951. Saya akan menjelaskan pengertian manajemen mutu. Yang pertama, pengertian mutu dan manajemen mutu. Mutu atau kualitas didefinisikan sebagai ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Manajemen mutu adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi dalam rangka mencukupkan kebutuhan pelanggan dan ketetapan waktu dengan anggaran yang hemat dan ekonomis. Seorang manajer proyek harus memasukkan dan mengadakan pelatihan manajemen kualitas. Hal-hal yang menyangkut kualitas yang dimaksud ialah produk, pelayanan, proses pelaksanaan, proses manajemen, proyek itu sendiri. B. Syarat menggunakan manajemen mutu. Ada dua bagian yang akan digunakan dalam manajemen mutu, yaitu inspeksi. Inspeksi merupakan alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi sudah tercapai. Yang kedua, quality control, yaitu teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dikehendaki dapat tercapai. Aktivitasnya yaitu monitoring, mengeliminir problem yang diketahui, mengurangi penyimpangan atau perubahan yang tidak perlu serta usaha-usaha untuk mencapai efektivitas ekonomi. C. Sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu memiliki definisi yaitu sebagai suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Di samping itu, mutu juga digunakan sebagai suatu sistem manajemen untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran tertentu. Terdapat beberapa syarat umum yang harus diperhatikan dalam suatu organisasi, yaitu 1. Menetapkan sistem manajemen mutu. 2. Mendokumentasikan sistem manajemen mutu. 3. Mengimplementasikan sistem manajemen mutu. Yang keempat, memelihara sistem manajemen mutu. B. Cara mengendalikan manajemen mutu. 1. Sumber daya manusia. 2. Pemasaran. 3. Konsep pemasaran. 4. Produksi. Dimensi mutu produk dan jasa. Ada 6 dimensi spesifikasi mutu produk, yaitu 1. Kinerja atau performa. Kinerja, suatu produk harus dicantumkan pada labelnya, misalnya yaitu isi, berat, kekentalan, komposisi, lama hidup penggunaan, dan lain sebagainya. Untuk menunjukkan keterangan akan produk tersebut, ini merupakan dimensi atau suatu produk. 2. Keistimewaan atau type of feature. Produk bermutu yang mempunyai keistimewaan khusus dibandingkan dengan produk lain. Yang ketiga, yaitu kepercayaan dan waktu atau reliability dan durability. Selanjutnya yaitu 4. Mudah dirawat dan diperbaiki. 5. Sifat khas. 6. Penampilan dan citra etis. F. Definisi mutu dalam barang dan jasa.
1. Mendefinisikan mutu dalam barang dan jasa. Dapat kita lihat dalam karakteristik mutu di bidang jasa yang dimana berbeda dengan produk yang cenderung lebih sulit disebabkan oleh subjektivitas para pelanggan atau pengguna jasa. Yang kedua yaitu metode. Mutu jasa ditentukan oleh pelanggan dan pemberi jasa karena jasa diberikan secara langsung dari orang ke orang yang lain. Produk tidak mempunyai karakteristik kedekatan pelanggan dengan produsen. Tidak terdapat nilai konsistensi atau terjebak dalam persamaan jenis yang absolut dalam pemberian jasa. Jasa harus diberikan tepat waktu dan jasa digunakan atau dikonsumsi tepat pada saat yang diberikan. 4. Pada jasa tidak bisa ditambal atau diperbaiki sehingga standar jasa adalah baik sejak awal. Standar ini memang sulit tercapai, tapi harus selalu menjadi tujuan utama dalam suatu usaha. 5. Jasa lebih cenderung mirip proses daripada produk. Cara jasa sampai ke tempat tujuan lebih penting daripada jasanya. 6. Yaitu staf senior. Pada jasa biasanya jauh dari pelanggan. Kebanyakan pelanggan tidak pernah memiliki akses kepada manajer senior atau kepala sekolah. Mutu merupakan pandangan awal yang mewarnai pandangan pelanggan terhadap keseluruhan organisasi, dan kemudian organisasi harus menemukan cara untuk memotivasi pekerja. Yang terakhir yaitu keberhasilan produktivitas dalam jasa sulit diukur. Satu-satunya indikator prestasi yang penting dalam jasa adalah kepuasan pelanggan. Indikator lunak atau soft, seperti kepedulian, kesopanan, perhatian, keramahan, dan suka membantu merupakan hal terpenting dalam pikiran pelanggan. Indikator ini tidak bisa diraba sehingga mempersulit jasa dalam melakukan evaluasi. Pelanggan akan menilai mutu dengan cara membandingkan apa yang mereka harapkan dengan apa yang mereka terima. Sekian dari saya, kurang atau lebihnya mohon dimaafkan.